Bismillahirrahmanirrahim. Baik para mahasiswa yang berbahagia, kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu penyusun sistem basis data. Ya, sistem basis data itu ada 7 penyusun, ya, dimulai dari bit, kemudian atasnya lagi byte, atasnya lagi data, record, file, basis data, dan sistem basis data. Ya, kita mulai yang paling rendah, yaitu bit. Ya, bit merupakan sistem angka biner yang terdiri dari 0 dan 1. Ya, yang paling bawah itu berupa bit, ya, 0101. Kalau 0 itu off, kalau 1 on. Ya, 0101 itu berupa bit. Kemudian atasnya lagi yaitu byte, yang merupakan bagian terkecil, dapat berupa karakter, numerik, huruf, ataupun karakter khusus yang membentuk suatu item data. Ya, 1 byte digunakan untuk 1 karakter. Ini ya, jadi di atasnya bit itu adalah byte. Nah, byte itu adalah sekumpulan dari bit. Nah, isinya byte itu apa? Bisa berupa 1 huruf, atau 1 abjad, ya, atau 1 karakter. Ini yang mempresentasikan 1, ya, angka, bilangan, huruf, ya. Intinya dia itu mempresentasikan 1, ya, satu huruf, ya. Kemudian di atasnya lagi yaitu data atau field. Ini mempresentasikan suatu atribut dari suatu record yang menunjukkan suatu item dari data, ya. Ini kumpulan dari beberapa huruf, ya, beberapa bilangan, angka, itu membentuk data. Nah, contohnya apa? Nama. Nah, itu kan nama kumpulan dari beberapa huruf. Nah, itu apa namanya? Data atau field. Kemudian di atasnya adalah record. Nah, record itu menggambarkan suatu unit data individu yang tertentu. Kumpulan dari record membentuk suatu file. Ini ya. Nah, di sini record adalah kumpulan dari beberapa nama, ya, membentuk atau katakanlah satu data. Contohnya satu data ini terdiri dari nama, ya, katakanlah NIM, nama, alamat, kemudian jenis kelamin, nomor telepon. Nah, ini dalam beberapa data itu membentuk record, ya, satu baris. Kalau diistilahkan di Excel itu satu baris, itu maksudnya record. Kemudian file atau tabel, ya, terdiri dari record yang menggambarkan satu kesatuan data yang sejenis, ya. Jadi di atasnya record adalah file atau apa? Tabel. Jadi kumpulan dari beberapa record itu membentuk tabel. Ya, kalau di Excel itu katakanlah ada beberapa baris, ya, nah, itu jadikan satu, membentuk satu tabel. Dan dari tabel itu ada beberapa record. Ini maksudnya apa? File atau tabel. Kemudian atasnya lagi yaitu basis data atau database. Ini sekumpulan dari beberapa macam tipe record yang memiliki objek terhadap suatu objek tertentu. Jadi di sini kumpulan dari tabel-tabel, ya, itu membentuk database. Ya, jadi satu database itu terdiri dari beberapa tabel yang saling berhubungan. Ini maksudnya apa? Database. Kemudian di atas lagi adalah sistem basis data, yang merupakan sekumpulan basis data yang tersusun dari beberapa file. Jadi banyaknya database, ya, dikumpulkan jadi satu membentuk sistem basis data. Ya, di sini adalah penyusun sistem basis data. Dimulai dari bit, kemudian byte, di atas lagi data, di atas lagi record, di atas lagi file, dan basis data, dan paling tinggi yaitu mencakup ke semuanya dari baik bit mau dari bit sampai basis data adalah sistem basis data.
tabelnya adalah tipe file atau tabel dalam sistem basis data. Di sini yang pertama adalah file induk, ya. master file, kemudian ada file atau tabel transaksi. Nah, file atau tabel itu sama. Tabel transaksi itu transaction file, kemudian tabel laporan, tabel sejarah, dan tabel pelindung. Yang pertama adalah tabel induk atau master tabel master. Nah, tabel master ini itu ada dua, yang sifatnya statis, ya, reference master file. Ini berarti apa? Statis, berarti tabelnya tidak berubah-ubah, ya, statis, tidak bisa diubah-ubah. Kemudian ini contohnya apa? File daftar gaji. Gaji ini biasanya tidak diubah-ubah. Kemudian mata kuliah, ini biasanya statis, tidak mengalami perubahan. Kemudian file induk yang dinamis, ya, berarti sifatnya dinamis, bisa dirubah-ubah datanya atau diupdate. Ini apa? Ini contohnya file stok barang. Kemudian tabel transaksi, disebut juga tabel input, ya, digunakan untuk merekam data hasil transaksi. Jadi data hasil transaksi, ya, disimpan, ya, dalam suatu database. Nah, ini dinamakan apa? Tabel transaksi. Contohnya apa? File penjualan barang yang berhubungan dengan transaksi, itu namanya tabel transaksi. Kemudian ada tabel laporan. Ini berisi informasi sementara yang akan ditampilkan sebagai laporan. Ini tabel laporannya, tabel outputnya, hasil dari transaksi itu apa. Ini ditaruh di tabel laporan. Ini outputnya. Kemudian tabel sejarah, history, disebut juga tabel arsip, merupakan file yang berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif tadi, tapi masih disimpan sebagai arsip. Ini tabel ini adalah tabel yang tidak dipakai lagi, ya, sebagai arsip. Jadi sudah tidak aktif tabel ini, maka disebut juga tabel history atau tabel sejarah. Kemudian tabel pelindung, backup, ya. Backup file merupakan salinan dari file-file tabel-tabel yang masih aktif dalam basis data. Pada saat tertentu digunakan sebagai cadangan apabila file basis data yang aktif mengalami kerusakan atau hilang. Ini ya, nah, ini pelindung, backup. Jadi setiap sistem basis data itu biasanya memiliki tabel pelindung atau tabel backup. Nah, ini isinya apa? Isinya dari kumpulan dari tabel-tabel yang masih aktif. Nah, kumpulan dari tabel-tabel yang masih aktif itu disimpan, ya, di namanya tabel backup atau tabel pelindung. Nah, fungsinya apa? Fungsinya jika ada tabel yang bermasalah, tabel yang masih aktif itu bermasalah, maka di sini bisa sebagai solusinya, ya, untuk mencari tabel mana yang bermasalah. Makanya dibuat backup atau, ya, pelindung.